Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Welcome back in English lesson today with me Miss Furi, and today we are going to learn about passive voice. And how are you there students? I hope you all fine. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua sehat selalu ya. Oke, are you ready to learn today? Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Let's check the next material. Our material today is passive voice. Apakah kalian sudah tahu apa itu passive voice? In this, a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Bisa dikatakan bahwa passive voice adalah bentuk kalimat pasif yang subjeknya berperan sebagai yang menerima perlakuan dari objek. Kalau dalam kalimat biasanya atau dalam kalimat aktif, subjek yang melakukan verb. Nah, di dalam passive voice adalah sebaliknya. Jadi, objeknya yang dikenai oleh verb. So, we run to the rules of passive. Jadi, yang akan saya bahas di rules ini adalah cara-cara atau aturan-aturan dasar yang muncul dalam kalimat pasif atau passive voice. The first one is move the active sentence direct object into the sentence subject slot. Nah, jadi kita memindahkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Bingung ya? Yuk dilihat contoh kalimatnya. Nah, di situ ada sebuah kalimat aktif. Adi repairs the machine. Adi berposisi sebagai subjeknya, repairs berposisi sebagai verbnya, dan the machine sebagai direct objeknya. Di peraturan awal, kita harus memindah direct objeknya menjadi subjek untuk kalimat pasif. So, we move the machine into the first of sentence. Jadi, kita mengubah kata the machine di awal kalimat. And the second rules is place the active sentence subject into a phrase beginning with the preposition by. Jadi, rules yang kedua adalah memindahkan subjek di kalimat aktif menjadi objek yang diawali dengan preposition by yang berarti oleh. And the example is the same as before. Kalimatnya sama seperti kalimat sebelumnya. Kalimat aktifnya adalah Adi repairs the machine. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Adi berposisi sebagai subjek. So, in the passive voice or passive sentence, Adi berubah menjadi objek dari kalimatnya. Jadi, Adi di sini diletakkan di akhir kalimat dengan didahului oleh preposisi by yang berarti oleh. And the third is add a form of the auxiliary verb be to the main verb and change the main verb's form. Dan yang terakhir adalah menambahkan verb auxiliary atau to be ke verb utama sesuai dengan tensesnya. Contoh kalimatnya sama. Kalimat aktifnya adalah Adi repairs the machine. Sudah saya sebutkan juga tadi bahwa verb adalah repairs di kalimat aktif.
Jadi kata kerjanya adalah kata repairs. So, in the passive sentence, verbnya kita tambahkan to be menjadi is repaired. Dan juga perlu kalian ketahui, di passive voice semua verb harus berbentuk verb past participle atau verb 3. Yang membedakan adalah auxiliary-nya. And now we are on to the next part. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi tentang passive voice, saya akan memberitahu bahwasanya dalam bahasa Inggris tenses dibedakan menjadi 3 tenses utama. There are present yang berarti sekarang, past yang berarti masa lalu atau masa lampau, and then future yang berarti masa yang akan datang. But now with me, we are going to learn in the present tense and present perfect. Jadi sekarang kita tidak akan membahas semua dari macam-macam tenses ini, hanya akan membahas present tense dan present perfect. The first part is present tense. Kalian masih ingat kan di kalimat simple present untuk kalimat aktifnya formulanya atau susunan kalimatnya adalah subject diikuti oleh verb 1 SIS diikuti oleh objek. Nah, untuk kalimat pasifnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, objek diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh to be karena ini tensesnya present, jadi to be yang digunakan adalah is, am, are. Kemudian verbnya, tadi sudah saya bilang ya bahwa passive voice verbnya selalu menggunakan verb 3 dan juga diikuti oleh kata by baru subjeknya. Jadi di part object, verb, preposition by, and subjeknya sesuai dengan peraturan kita yang sudah bahas tadi di awal. Bingung ya? Daripada bingung, yuk kita lihat contoh kalimatnya. Di situ ada kalimat Adi repairs the machine. So we can change the sentence into the machine is repaired by Adi. The machine is an object di kalimat aktif, kita rubah menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian repairs verb 1 with SIS di kalimat aktif kita rubah menjadi is repaired di kalimat pasif, dan Adi as a subject di kalimat aktif kita letakkan menjadi objek di kalimat pasif didahului oleh kata by menjadi by Adi. Jadi kalimatnya di kalimat pasif menjadi the machine is repaired by Adi. Kemudian di situ juga ada box, di mana di dalam box tersebut ada tulisan to be, yaitu is, am, are, di mana is digunakan oleh subjek he, she, it. Kemudian am digunakan oleh subjek I, dan are digunakan oleh subjek you, they, dan we. And we run to the second tenses is present perfect. Sudah kalian lihat di situ ada tabel untuk kalimat aktif beserta kalimat pasif. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari bahwa di present perfect untuk kalimat aktifnya tersusun atas subjek diikuti oleh have atau has, kemudian menggunakan verb 3 dan diikuti oleh
objek. Nah, sedangkan untuk kalimat pasifnya tetap objek kita rubah untuk dijadikan subjek. Kemudian have, has tetap posisinya. Nah, sedangkan pattern untuk kalimat pasifnya tetap objek dijadikan subjek, diikuti oleh have atau has. Kemudian di situ ada tambahan been, tetap juga menggunakan verb 3, diikuti oleh by dan diikuti oleh subjek. Masih bingung kan? Nah, coba sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Di situ ada kalimat aktif, they have changed the machine. Seperti yang kalian ketahui bahwa they berposisi sebagai subjek, kemudian ada have dan change berposisi sebagai verb 3, kemudian the machine adalah objeknya. Lalu jika kita ingin merubah kalimat tersebut menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya bisa berbentuk menjadi the machine has been changed by them. Kalian tahu nggak perbedaan dari kalimat aktif dan pasifnya itu di mana? Oke, jadi perbedaannya adalah penggunaan have dan has. Kalian jangan sampai salah ya menggunakannya. Nggak semua subjek menggunakan have dan nggak semua subjek itu menggunakan has. Coba kita lihat subjek apa aja sih yang bisa menggunakan have. Nah, untuk subjek I, you, they, dan we, kemudian ada subjek plural, contohnya adalah Angga and Surya, kita bisa menggunakan have. Sedangkan untuk subjek he, she, it, dan subjek singular, kita bisa menggunakan has. Gimana? Udah paham belum mengenai materi passive voice-nya? Untuk membuat kalian lebih memahami materi ini, coba sekarang kalian kerjakan 5 soal yang sudah saya cantumkan, di mana kalian harus mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif, mengikuti rules atau formula dari passive voice yang sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi, dari kelima soal ini, kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu kalimat aktif tersebut masuk ke dalam simple present atau present perfect. Baru nanti kalimatnya kalian ubah menjadi kalimat pasif sesuai pattern yang sudah saya jelaskan di tahap yang sebelumnya. Silakan kalian kerjaan soal ini di buku catatan kalian ya. Okay, I think that's all about our material today. Cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Dan saya berharap kalian semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Have a nice day students. See you next chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.